بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali ngaji kita. Kemarin telah kita bahas al-mabhasur rabi', pembahasan yang keempat, yaitu farihal mu'minun biliqa'i rabbi, bahagianya orang mukmin ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang mukmin itu kalau meninggal dunia itu minta disegerakan agar segera bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin telah kita bahas, bagi yang belum menyimak silakan menyimak di YouTube-nya ya. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang baru, al-mabhasul khamis. Pembahasan yang kelima yaitu khudur syaitani 'indal maut. Nah, ini agak serem ini. Hadirnya setan ketika manusia itu menjelang ajalnya. Terus kalau kita ini sedang sakaratul maut, okay, itu setan di puncak finalnya menggoda manusia. Makanya dia akan berusaha semaksimal mungkin menggelincirkan manusia agar keluar dari al-Islam. Idza hadral mautu kana syaitanu harisan 'alal insan hatta yaflutu minhu. Hatta la yaflutu minhu. Jadi ketika kematian itu sudah menjelang, yaitu nazak, maka setan itu akan berusaha sekeras mungkin untuk menggoda manusia dan tidak akan melewatkan kesempatan itu. Fafi Sahihil Muslim, di dalam Sahih Muslim disebutkan dari sahabat Jabir bin Abdillah bahwa Rasul bersabda, inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli shay'in min sya'ni. Setan itu selalu hadir menggoda engkau sekalian dalam setiap kesempatan hidup kita. Inda kulli syai'in min sya'ni, setiap kesempatan kehidupan kita itu setan selalu hadir untuk menggoda manusia. Hatta yahdurahu inda ta'ami, sampai dia itu juga hadir ketika kita sedang makan. Jadi setan itu sedang menunggu kita. Ya apa carane manungsa iku luput dari adab makannya misalkan. Enggak jadi diawali dengan basmalah misalkan, atau pas makan pakai tangan kiyo misalkan. Setan itu ya mentelengi kita ya. Hingga kemudian kalau ada hamba Allah yang taat mengucapkan dengan basmalah di awalnya, pakai tangan kanan misalkan, tetap dipentelengi. Fa iza saqatat min ahadikum luqmah, kalau misalkan ada yang jatuh dari makanannya itu, misalnya ya tempe logur atau beberapa nasi itu jatuh misalkan, itu setan itu bahagia. Karena kadang-kadang kita ini kan logur itu kalau jatuh makanan itu kan nggak mau ngambil ya, dibiarkan saja. Padahal saya mengatakan fal yumti makana biya min aza, ambillah itu, kemudian bersihkan makanan itu dari kotoran-kotoran itu, summa liyakula, kemudian makan itu. Disuruh makan jamaah. Nah, kalau kita mungkin dorong 5 menit, nah, dimakan. Yang kotor itu kita bersihkan, kalau misalnya kotor kemudian dimakan. Wala yad'uha lisyaiton, jangan sekali-kali kamu sisakan dia untuk setan. Jangan biarkan setan itu mengambil makanan kita. Sampai faiza farigo fal yula'ik asabi'au. Kalau misalkan kita selesai makan, okay, pakai tangan misalkan selesai makan, hendaknya asabi'a ini, drijinya itu didilati,
ya, untuk mengambil sisa makanan itu. Kenapa demikian jawab rahimakumullah? Fa innahu la yadri fi ait'amihi taqul barakah. Karena kita enggak tahu dari sisi manakah keberkahan makanan itu. Jangan-jangan berkahnya ada yang dijatuh itu. Jangan-jangan berkahnya ada di sisa jemari kita ini. Ya, maka jangan sisakan untuk setan untuk mengambil keberkahan makanan kita. Nah, ngoten. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Wa qad zakar ulama'una, dan para ulama kita telah menyebutkan anna syaitana ya'til insana fi tilkal lahdhat. Jadi setan itu selalu mendatangi manusia di kesempatan-kesempatan tersebut, sampai ya pada waktu nazak sakaratul maut dia akan datang fi suratin abihi au ummi au ghairihim. Nanti kalau kita udah nazak sakaratul maut jamaah rahimakumullah, itu setan itu akan mendatangi kita dengan berbentuk gambaran wajah bapak kita, bisa jadi ibu kita atau yang lainnya, miman wasyafiqun alin nasiun lahu, atau kerabat-kerabat kita paling dekat dengan kita, kemudian memberikan kita nasihat. Ini teman kanan kiri kita ini nonton ya kalimat apa? Talbiyah, talbiyah lah, budal haji bilang. Jadi ketika nazar itu jangan dituntut talbiyah, la baik ulama la baik, jangan ya. Dituntut dengan kalimat talqin la ilaha illallah. Sama nonton talbiyah gak mari-mari. Kemudian setan datang menggoda kita, menggoda manusia ketika nazar, sampai ya memberikan dia nasihat. Apa nasihatnya setan ini kepada calon mayit ini? Wada'unahu ila tibal yahudiyah aw nasraniyah aw ghairiha minal mabadil mu'alidatil lil Islam. Dia akan menggoda kita, mengajak kita untuk ayo masuk agama Yahudi. Ojo dirungokno iku. Agama Yahudi paling benar. Ayo masuk agama Nasrani. Ini yang paling benar, atau keyakinan-keyakinan agama yang berlawan dengan Islam. Itu menggoda kita jamaah rahimakumullah. Inilah makna doa yang selalu kita panjatkan jamaah rahimakumullah agar kita tidak melupakan itu. Apa doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Jadi kita enggak pernah tahu di ujung akhir nanti kita seperti apa, enggak tahu kita ini. Enggak pernah tahu jamaah rahimakumullah. Tapi ayo kita istiqomahkan untuk berdoa, Rabbana duh Gusti Allah, Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau condongkan hati kami kepada kesesatan, ya. Ba'da id hadaitana, setelah pandangan berikan kami hidayah, yaitu al-Islam. Wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab, karuniakan pada kami, ya, dari sisi engkau ya Allah, rahmatmu, cintamu, kasih sayangmu, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pemberi pemberian. Jadi kita minta agar hati kita ini istiqomah bil Islam, jangan sampai berpaling hingga ajal menjemput kita. Maka jangan lewatkan doa ini, ya, karena doa ini adalah sebagai kekuatan kita kelak, agar Allah mengkaruniakan kita kekuatan iman supaya enggak berpaling dari Islam. Waqad hadasa Abdullah bin Imam Ahmad bin Hambal. Ini ada sebuah cerita menarik, ya, dari anaknya Imam Ahmad bin Hambal, seorang ulama mazhab, muridnya Imam Asy-Syafi'i yang kemudian dirikan mazhab sendiri namanya mazhab Hambali. Ketika Imam Ahmad sedang sakit parah, sakit keras, ya, menjelang ajal, sakit keras, ini anaknya bercerita, hadartu wafata Abi Ahmad, saya pernah menghadiri, ya, tentang menjelang kematiannya bapak saya, yaitu Imam Ahmad. Wa yubdi khirqatu lasadil khiyatihi, ya. Saya membawa kain, ya, kain basah, ya, untuk mengusap apa janggutnya, ya, wajahnya, ya, nyeko wajahnya. Fakana yagrubu. Nah, ketika itu bapakku sedang pingsan karena sakitnya parah, panas sekali, wajah panas sekali, dia pingsan. Summa yafiku, kemudian beliau sadar kembali. Jadi pingsan sadar, pingsan sadar. Ketika itu wayakulu biadihi, ya,
Kemudian dia berkata, ya, dengan memegang tangan saya, ya, maaf, dari anaknya ini memegang tangannya bapaknya. Kemudian bapaknya berkata, Imam Ahmad, la ba'at, la ba'at, la ba'at, tidak, pergi kamu, jauh, tidak, pergi kamu, menjauh kamu, pergi kamu. Fa'alaha zamiran, dan beliau ngulangnya berkali-kali, pergi kamu, jauh, pergi kamu, ya, nggak sadar, ya. Kemudian fakultulah, maka saya pun berkata kepada bapak saya dengan penuh perasaan cemas, ya abad, ayu syai'in yabdu minka, wahai bapakku, apa yang nampak dari kamu sehingga engkau mengatakan tidak pergi kamu, tidak pergi kamu, menjauh kamu. Maka bapaknya berkata, inna syaitona qaimun bi khizai, sesungguhnya setan itu berdiri di kaki saya, ya, berdiri di kaki saya. Adun al anamili, kemudian dia itu ya menggigit, ya menggoyang-goyangkan kaki saya, ya. Yaqul, dan dia berkata, ya Ahmad fatini, ya Ahmad fatini, ya Ahmad ikuti aku, ikuti aku, ikuti aku, ya. Wa aku la ba'd hatta amut. Maka saya mengatakan tidak pergi kamu, tidak pergi kamu, ya, sampai saya pun meninggal dunia, sampai bapak saya meninggal dunia. Nah ini artinya rahimahullah, sampai Imam Ahmad bin Hanbal seorang ulama besar pun tidak lepas dari godaan setan menjelang ajal kematian. Ini sebuah pelajaran. Maka dari itu, ayo ya, jangan pernah lepaskan ya untuk selalu berdoa Rabbana la tuzigh qulubana, agar kita ini dijaga iman kita sehingga kemudian tidak berpaling kepada kesesatan. Karena subhanallah ya, setan ini luar biasa menggoda manusia. Imam Al-Qurtubi, pengarang tafsir Al-Qurtubi, itu juga menceritakan bagaimana syekhnya, gurunya Imam Ababil Abbas, ya, itu ketika menjelang sakaratul maut. Qurtubi itu julukan jamaah, ya, berasal dari Qurtubah, ya. Cordoba itu kan di mana? Di Spanyol, ya. Diceritakan di sini, hadartu akha syekhuna Abi Ja'far Ahmad bin Muhammad Al-Qurtubi di Qurtuba. Saya pernah menghadiri ya kondisi syekh kami bernama Abu Ja'far bin Ahmad bin Muhammad Al-Qurtubi, ya. Kemudian dikatakan pada dia, faqilahu qul la ilaha illallah, ditalkin, ya syekh la ilaha illallah. Jadi meskipun syekh pun juga dibimbing untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fakana yaqul, tiba-tiba dia mengatakan la. Kemudian pingsan, ya. Kemudian falama afaqau, kemudian setelah dia itu sadar, kami berkata, ada apa ya syekh, jangan kok mengucapkan kalimat la gitu. Dia berkata, atani syaiton. Oh ini, atani syaitonani, dua setan itu. Datang dua setan kepadaku, an yamini wa an shimali, di kanan dan kiri saya. Yaqul haduma, yang satunya berkata kepadaku, mut Yahudian fa'ina khan adiyan, matilah kamu dalam keadaan Yahudi, itu sebaik-baik agama. Yang sebelahnya mengatakan mut nasroniyan fa'ina khan adiyan, matilah dalam keadaan Nasrani, itu sebaik-baik agama. Fakuntu aqulu lahuma, dan aku mengatakan dengan keras la. Jamaah rahimahullah, ya. Namun ini kata Ibnu Taimiyah, ya, dalam fatwanya, walakina hadza laisa lazim, tetapi ini tidak lazim, tidak seharusnya semua orang seperti itu, enggak. Semuanya dalam kondisi tertentu dan tidak sama semuanya. Makanya ya beliau mengatakan bal minan nasi min ta'arud 'alil adyan qabla mauti, tetapi yang jelas semuanya itu, manusia itu akan diajak untuk keluar dari agama Islam, ya. Sehingga ini adalah fitnah menjelang kematian, ya, dalam sebuah kehidupan. Makanya kemudian kita ini diminta oleh beliaunya, wa hadza kulluhu min fitnatil mahya wal mamat allati amara an nasta'iza biha fi sholatina. Inilah ujung dari fitnah kehidupan dan kematian yang selalu kita ini berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap salat kita. Apa doa salat kita itu?
Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnati masiihid dajjal. Nah, kita disuruh untuk banyak-banyak berdoa ini agar fitnah menjelang kematian dapat terlepas dari kehidupan kita. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dalam keimanan sehingga insyaallah kita bisa husnul khatimah. Allahumma amin. Aku qouli hadza, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.